Jalan-jalan membeli mie, jangan lupa beli Indomie. Memahami preferensi konsumen jadi strategi agar pemasaran tepat sasaran dan diminati. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Franciscus dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini dari kelompok 2 yang membahas tentang mie instan akan menjelaskan hasil riset kami terkait pengukuran preferensi mie instan yang dilakukan di website bernama Soulfood. Selamat menikmati. Anggota kelompok 2 terdiri atas saya sendiri, Naituruk Demulin dengan NPM 41 akan menjelaskan tentang segmen finder. Lalu Angelina Riyandinata dengan NPM 25 akan menjelaskan tentang responden utility. Lalu Frankie Gunawan dan Yolanda Emilia Deli dengan NPM 43 dan 15 akan menjelaskan tentang conjoin. Lalu yang terakhir ada Sylvain Emmanuel dengan NPM 01 akan menjelaskan tentang simulation. Untuk tujuan riset penjualan produk Indomie itu adalah yang pertama mengetahui preferensi pelanggan pada produk Indomie. Ini dikarenakan setiap pelanggan itu memiliki preferensinya masing-masing terhadap pembelian produk Indomie. Lalu yang kedua itu adalah mengetahui ketertarikan konsumen terhadap produk Indomie. Hal ini dapat dilihat pada contohnya preferensi konsumsi produk Indomie. Mungkin bisa setiap hari, 1-2 kali dalam sebulan, ataupun 4-10 kali dalam sebulan. Hal ini bisa mengukur ketertarikan konsumen terhadap produk Indomie. Lalu yang ketiga, mengetahui pergerakan kompetitor seperti mie sedap yang memiliki kemiripan variasi mie instan dengan produk Indomie. Jadi dengan kita mengetahui mungkin keinginan konsumen terhadap mie instan pada waktu tertentu atau pada jangka waktu tertentu, dan mungkin dengan varian dan harga tertentu, kami bisa mengukur ketertarikan konsumen terhadap produk Indomie maupun terhadap produk kompetitor. Lalu yang keempat itu adalah melakukan estimasi harga mie instan pada inovasi produk Indomie terbaru yang dapat dijual di pasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan metode conjoint analysis pada survei riset penjualan produk Indomie ini. Dan yang kelima itu adalah mengetahui promo yang cocok digunakan saat menjual produk Indomie. Untuk metode riset penjualan produk Indomie yang kami gunakan adalah pengukuran preferensi dengan choice-based conjoint. Alasan kami menggunakan metode conjoint dalam melakukan riset penjualan produk Indomie terhadap produk pesaing yaitu mie sedap adalah yang pertama, itu dapat mengetahui preferensi pelanggan pada produk Indomie dengan menilai dan memutuskan kombinasi harga, varian jenis produk Indomie, promo, dan lain-lain dalam penjualan produk Indomie ke depannya. Lalu yang kedua, itu dapat mengetahui kombinasi harga, promo, dan varian produk Indomie yang cocok dalam menjual produk Indomie. Lalu yang ketiga, dapat mengetahui pangsa pasar dalam menjual produk Indomie instan. Nah, hal ini dikarenakan pada metode conjoint, konsumen itu bisa memilih harga, variasi produk Indomie, variasi produk mie instan, promo yang mereka inginkan dalam membeli produk Indomie ke depannya. Nah, hal ini bisa menjadi referensi mungkin oleh Indomie sendiri atau PT Indofood sendiri dalam menjual produk Indomie ke depannya. Ini dikarenakan keinginan konsumen terhadap produk Indomie atau preferensi pelanggan terhadap produk Indomie itu kan bisa menjadi salah satu acuan bagi PT Indofood sendiri dalam menjual produk Indomie dengan harga yang terjangkau, varian mie instan yang lebih menarik, ataupun promo yang mungkin menarik juga gitu ke depannya. Dan yang keempat, itu dapat mengetahui kombinasi harga dan promo cocok dalam mengeluarkan inovasi produk Indomie yang terbaru. Nah, dengan mengetahui preferensi konsumen dalam membeli produk Indomie baik dari segi harga, varian produk Indomie, promo, dan lain-lain, jika Indomie itu ingin melakukan inovasi atau mengeluarkan produk varian Indomie yang terbaru, PT Indofood atau Indomie sendiri bisa menggunakan referensi konsumen atau pelanggan dari hasil riset conjoint untuk mengeluarkan produk Indomie yang terbaru gitu, dengan mungkin harga yang lebih terjangkau, varian produk mie instan yang lebih menarik, dan tentunya bisa memuaskan konsumen gitu ke depannya dengan adanya inovasi produk Indomie yang terbaru. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis conjoint mie instan pada momen intens, di mana membedah perilaku konsumen mahasiswa dan pekerja di awal, tengah, dan akhir bulan. Pada atribut harga, baik mahasiswa maupun pekerja cenderung memilih harga di 3.500 sebagai titik paling ideal. Pada atribut promo, konsumen lebih memilih promo paket bundling, yaitu beli 5 lebih hemat. Ini karena dianggap sebagai strategi terbaik untuk menyetok makanan di tengah dan akhir bulan. Pada produk dan merek, mie goreng tetap menjadi varian terfavorit dan Indomie tetap unggul sebagai merek dengan loyalitas yang tertinggi. Faktor paling krusialnya, jika melihat grafik relative importance, promo adalah
adalah pemicu utama sebagai keputusan pembelian. Selanjutnya, pada kondisi mendesak atau kelaparan, terdapat pergeseran menarik pada aspek perilaku konsumen, di mana pada atribut promo saat lapar, konsumen mencari kepuasan instan. Promo berganti dari paket stok bulanan menjadi paket beli 2 gratis 1 untuk konsumsi langsung saat itu juga. Atribut lainnya tetap konsisten, meskipun situasinya darurat, rentang harga ideal tetap di angka 3.500. Pilihan harga tetap mie goreng dan merek utama tetap Indomie. Pemicu utamanya, promo tetap menjadi faktor nomor 1 yang paling menentukan keputusan pembelian. Saat mengukur respon terhadap ketertarikan varian baru, terjadi pergeseran fokus konsumen yang sangat menarik. Faktor utama bergeser. Atribut varian mie menjadi hal paling krusial bagi konsumen, menggeser dominasi faktor promo. Promo beli 2 gratis 1 lebih diminati untuk varian baru karena memperkecil resiko konsumen jika rasa tidak cocok atau tidak mau menyetok banyak. Atribut lainnya tetap konsisten. Harga ideal tetap di 3.500, bentuk rasa utama tetap mie goreng, dan pilihan merek tetap Indomie. Sekarang kita beralih ke kondisi perilaku konsumen saat mempertimbangkan pemakaian lauk tambahan. Faktor terpenting bergeser. Ketika ada aspek lauk tambahan, pertimbangan konsumen bergeser secara signifikan. Atribut varian mie naik menjadi hal yang paling penting dan krusial bagi mereka, mengalahkan faktor harga dan juga promo. Atribut lainnya tetap konsisten, di mana harga ideal tetap 3.500, bentuk rasa utama tetap mie goreng, dan pilihan merek tetap Indomie. Berdasarkan hasil cojoin dengan segmentasi status, di sini kami membagi segmentasi status menjadi 2, yaitu mahasiswa dan pekerja. Untuk atribut harga, mahasiswa dan pekerja itu lebih memilih harga produk mie di Rp3.500. Untuk atribut varian mie yang mereka pilih adalah varian mie goreng, dan mahasiswa dan pekerja itu lebih memilih produk Indomie jika terdapat promo beli 2 gratis 1 dibandingkan beli 5 lebih hemat. Dan mahasiswa dan pekerja itu lebih memilih merek produk Indomie dibandingkan produk mie sedap. Untuk kesimpulannya yang dapat dilihat di relatif attribute importance, mahasiswa itu lebih membeli produk Indomie jika terdapat promo beli 2 gratis 1, dan pekerja itu lebih membeli produk Indomie jika terdapat varian mie yang baru saat penjualan produk Indomie. Berdasarkan hasil cojoin dengan segmentasi varian Indomie, kami membagi segmen varian Indomie menjadi 3, yaitu mie goreng, mie kuah, dan mie premium. Berdasarkan atribut harga, rata-rata mahasiswa dan pekerja itu lebih memilih produk varian mie goreng, mie kuah, dan mie premium pada harga Rp3.500. Untuk promo, rata-rata mahasiswa dan pekerja itu lebih membeli produk varian mie goreng, mie kuah, dan mie premium jika terdapat promo beli 2 gratis 1. Sedangkan merek yang mereka pilih itu adalah merek produk Indomie. Untuk kesimpulannya, yang dapat dilihat di relative attribute importance, mahasiswa dan pekerja itu lebih ingin membeli Indomie pada varian mie goreng, mie kuah, dan mie premium jika terdapat promo beli 2 gratis 1 dalam penjualannya. Berdasarkan hasil cojoin dengan segmentasi frekuensi konsumsi, di sini dapat dilihat bahwa berdasarkan harga, mahasiswa dan pekerja yang mengkonsumsi mie 1-3 kali dalam sebulan, 4-10 kali dalam sebulan, dan hampir setiap hari, mereka memilih harga mie itu di Rp3.500. Untuk varian mie yang mereka pilih pada frekuensi konsumsi tertentu, mereka jadi ketiga frekuensi konsumsi Indomie itu lebih memilih varian mie goreng. Dan mahasiswa dan pekerja yang mengkonsumsi mie pada frekuensi konsumsinya masing-masing itu lebih ingin membeli produk Indomie jika terdapat promo beli 2 gratis 1. Dan merek yang mereka pilih itu adalah produk Indomie. Untuk kesimpulannya, yang dapat dilihat di relative attribute importance di sini bahwa pada frekuensi konsumsi mie 1-3 kali dalam sebulan, pekerja dan mahasiswa itu lebih ingin membeli produk Indomie jika terdapat varian mie dalam penjualan produk Indomie. Sedangkan untuk frekuensi konsumsi mie 4-10 kali dalam sebulan dan hampir setiap hari, pekerja dan mahasiswa itu lebih ingin membeli produk Indomie jika terdapat promo. Contohnya beli 2 gratis 1 dalam penjualannya, atau beli 5 lebih hemat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang segmen Finder yang didapat dari Sawtooth hasil pengukuran preferensi mie instan. Nah, berdasarkan hasil segmen Finder, ternyata dari satu responden dapat dikelompokkan menjadi 3 segmen dengan karakteristik preferensi yang berbeda. Segmentasi ini tidak hanya menunjukkan jumlah responden pada setiap kelompok, tetapi juga menjadi dasar untuk memahami kombinasi preferensi terhadap atribut-atribut yang diuji, yaitu merek, varian, harga, dan promo. Sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan untuk masing-masing segmen. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana respon setiap segmen.
bagaimana respon setiap segmen terhadap setiap atribut, baru pada akhirnya saya akan menjelaskan tentang marketing mix-nya. Untuk atribut harga, ketiga segmen itu sama-sama sensitif terhadap harga dan paling menyukai harga yang paling murah, yaitu 3.500 per pak. Namun, segmen 1 dan segmen 3 masih bisa menerima harga 4.500 per pak. Sedangkan segmen 2 dia itu cukup menunjukkan sensitivitas harga yang lebih tinggi karena utilitas pada harga tersebut sudah bernilai negatif. Untuk atribut varian mie, bisa disimpulkan bahwa segmen 1 itu suka mie kuah, segmen 2 suka mie goreng, dan segmen 3 bisa memilih kedua diantaranya. Hal ini menunjukkan bahwa segmen 1 itu memiliki preferensi yang lebih spesifik terhadap mie kuah, sedangkan segmen 2 itu lebih berorientasi pada mie goreng. Berbeda dengan kedua segmen tersebut, segmen 3 memiliki preferensi yang lebih fleksibel karena masih bisa menerima utilitas positif yang baik pada mie goreng maupun mie kuah. Untuk respon setiap segmen terhadap promo, ketiga segmen itu menunjukkan bahwa keberadaan promo merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian. Promo beli 2 gratis 1 adalah menjadi bentuk promo yang paling menarik bagi seluruh segmen. Sedangkan promo pembelian dalam jumlah besar lebih diminati oleh segmen 2 dan segmen 3 yang kemungkinan memiliki kecenderungan untuk membeli dalam jumlah banyak. Terakhir, untuk atribut merek, sebenarnya preferensi merek itu menjadi salah satu pembeda paling utama yang paling gampang ya antara segmen. Untuk segmen 1 dan segmen 3, dia menunjukkan loyalitas yang sangat kuat terhadap Indomie. Sedangkan segmen 2 tidak memiliki preferensi merek yang sekuat kedua segmen lainnya. Sehingga merek itu bisa dibilang tidak menjadi atribut yang penting di mata konsumen segmen 2. Setelah meninjau bagaimana respon setiap segmen terhadap setiap atribut, bisa dibilang marketing mix untuk persegmentasi adalah sebagai berikut. Untuk segmen 1, saya beri penamaan loyalis kuah. Kenapa seperti itu? Karena atribut yang paling penting bagi mereka adalah varian mie kuah. Mereka tuh sangat memilih mie kuah, sangat menyukai Indomie, dan sangat suka bila ada promo. Dan mereka suka harga 3.500, namun untuk harga 4.500 juga masih bisa menerima. Untuk segmen 2, saya beri penamaan pemburu promo. Kenapa seperti itu? Karena atribut harga menjadi atribut yang paling penting bagi mereka. Mereka itu lebih sensitif terhadap harga dan sangat responsif terhadap promo. Mereka menyukai mie goreng dan relatif lebih terbuka terhadap merek lain, yaitu di sini misal mie sedap. Untuk segmentasi ketiga, Untuk segmentasi ketiga, saya sebut namanya adalah apapun asal Indomie. Dikarenakan loyalitas mereka sangat tinggi terhadap Indomie, mereka juga bisa memilih varian mie apapun, mulai dari mie goreng, mie kuah, maupun mie spesial. Dan mereka bisa dibilang di antara segmentasi yang lain paling fleksibel terhadap varian mie. Dan masih bisa menerima harga sampai 4.500. Dan mereka cukup menyukai promo pemilihan dalam jumlah besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian simulasi. Nah, dari simulasi ini tujuan kita itu untuk mencoba mencari produk yang sekiranya bisa appeal di audiens yang mengisi respons ini. Nah, di simulasi itu kami lakukan 4 kali simulasi. Yang pertama dan kedua itu kami fokuskan kepada 2 hal, yaitu harga dan varian. Nah, di simulasi pertama ini kami mencoba memvariasikan harga dan juga variannya, manakah yang lebih dipreferensikan oleh responden. Nah, berdasarkan hasil simulasi, didapatkan bahwa varian yang paling dipreferensikan itu varian mie goreng, dengan persentase yang terbesar yaitu 28,94%. Nah, lalu itu dilanjutkan oleh variasi mie kuah, dan kemudian mie goreng oleh mie sedap, dan juga terakhir itu varian cup. Yang artinya varian cup ini benar-benar sangat tidak dipreferensikan, walaupun harganya sendiri dia paling murah. Nah, di mie sedap ini digunakan sebagai kontrol sebenarnya, karena kalau hanya menggunakan 3 varian yang sama dalam satu produk, biasanya itu hanya masih sangat terbatas pemilihannya bagaimana. Nah, dan bisa didapat juga karena ada mie sedap ini, mereka itu masih lebih memilih mie sedap goreng dibandingkan mie Indomie cup, walaupun dari hasil sebelumnya mie Indomie sendiri yang paling disukai. Nah, lalu kita masuk ke simulasi yang kedua. Di simulasi ini itu kita coba mentargetkan tentang
merek dan juga promo, di mana mereknya itu tentunya antara Indomie dan juga mie sedap, dan promonya beli 2 gratis 1 atau beli 5 lebih hemat. Nah, berdasarkan hasil simulasi didapatkan bahwa promo beli 2 gratis 1 itu lebih dipreferensikan, karena dari produk Indomie sendiri, meskipun tadi itu mereka lebih suka varian goreng, di sini varian kuah lebih dipilih dibanding varian goreng yang promonya beli 5 lebih hemat di harga yang sama juga. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan kalau promo beli 2 gratis 1 itu memang lebih disukai sama responden. Nah, untuk mie goreng sendiri, maksud saya mie sedap sendiri, hasilnya juga sama, di mana walaupun mie sedap yang varian goreng juga lebih dipreferensikan sebenarnya, tapi karena mie kuah ada promo beli 5 lebih hemat, itu dia benar-benar hampir tidak dipilih, hanya 5%, dan yang non optionnya itu 1%. Jadi mereka memang sangat tidak suka tentang promo beli 5 lebih hemat ini. Nah, untuk mendukung data tadi kami juga melakukan simulasi dengan segmenting, di mana untuk yang hasil simulasi tadi itu segmenting yang kami gunakan adalah ketika mereka lapar, apakah mereka lebih memilih Indomie atau makanan cepat saji lain. Nah, dari hasil segmenting ini bisa dilihat kalau mayoritas yang dari produk 1, mereka itu lebih memilih untuk memilih Indomie itu tergantung situasi sebenarnya, dibandingkan apakah mereka lebih pilih Indomie atau makanan cepat saji lain. Nah, untuk produk kedua sendiri, mereka lebih prefer Indomie dibandingkan pilihan lainnya. Produk 3 hampir setara semua, dan produk 4 juga hampir setara, namun lebih ke makanan cepat saji lain. Nah, ini sebenarnya bisa membuktikan kalau di produk 3 dan 4 yang hasil mie sedap itu, mereka memang lebih memilih makanan cepat saji lain, di mana bisa dibilang itu Indomie tadi juga bisa menjadi opsi, walau di opsi keempat Indomie memang lebih dikit sih. Nah, tapi dari produk 1-2 sendiri, karena variannya mie goreng, mereka lebih memilih untuk makan Indomie dibandingkan makanan cepat saji lain. Namun di varian pertama, yang uniknya ini, karena dia mie kuah, pemilih Indomie sendiri dia lebih dikit dan lebih memilih tergantung situasi. Nah, kemudian memasuki simulasi ketiga, itu kami sudah mulai mencari simulasi tentang yang range-nya itu 3 buah hal. Yang dimana untuk simulasi ketiga itu ada merek, harga, dan juga promo. Harga yang dipilih di sini itu dipilih antara ketiganya, yaitu harga 6.000, 4.500, atau 3.500. Varian tentunya Indomie sama mie sedap tadi, dan juga promonya itu antara beli 2 gratis 1, beli 5 lebih hemat, atau tidak ada promo sama sekali. Nah, bisa dilihat dari produk 1, meskipun harganya itu paling mahal ya, harganya 6.000, tapi karena variannya ini adalah mie Indomie goreng dan juga ada promo beli 2 gratis 1, itu masih yang paling banyak dipilih oleh respondennya. Bahkan bisa mencapai 34% dibanding opsi lainnya. Nah, lalu yang kedua itu mereka lebih pilih mie sedap goreng dengan harga yang termurah, 3.500, dan juga dengan promo beli 5 lebih hemat. Nah, lalu yang ketiga dipilih itu antara mie Indomie yang varian kuah dengan tidak ada promo. Ya, ini karena harganya itu di tengah-tengah dan juga tidak ada promo, mereka jadi tidak ingin memilih meskipun mereknya itu masih Indomie. Artinya promo ini benar-benar memang membantu harga yang mahal tadi. Lalu yang keempat juga ada mie sedap, walaupun dengan promo, tapi karena variannya kuah juga, yang berdasarkan data-data sebelumnya memang tidak disukai, jadinya dia paling rendah juga dibandingkan opsi lainnya tentunya, selain option non. Nah, sama seperti data simulasi kedua, kami juga mau mencoba mendukung data simulasi tadi dengan segmenting. Nah, bisa dilihat kalau segmentingnya di sini kami pilih 2, yaitu seberapa sering mereka mengkonsumsi Indomie dan juga kapan mereka mengkonsumsi produk makanan cepat saji ini. Nah, berdasarkan segmenting ini bisa dilihat dari produk pertama yang paling mayoritas tadi, mereka pilih
mereka cenderung memakannya itu di akhir bulan. Artinya di akhir bulan yang bisa sering dikaitkan juga dengan ekonomi yang sangat menipis, mereka itu lebih memilih promo beli 2 gratis 1 walaupun harganya lebih mahal. Artinya promonya ini memang lebih diprioritaskan dibandingkan harganya. Nah, untuk produk kedua, hasilnya itu kurang lebih tidak menunjukkan hal yang signifikan karena mereka lebih memilih untuk tidak terpengaruh. Nah, tapi untuk di produk ketiga sendiri, mereka lebih memilih di awal bulan untuk produk mie sedap goreng yang harganya 3.500. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan juga karena ada promo beli 5 lebih hemat, beli 5 lebih hemat. Mereka itu cenderung memilih promo ini di awal bulan karena di awal bulan itu mereka bisa simpan dulu untuk ke hari-hari setelahnya. Lalu di produk keempat juga tidak memberikan hasil yang terlalu signifikan. Untuk kebagian segmenting kedua, yaitu seberapa sering mereka memakan Indomie ini, bisa dilihat dari produk pertama yang lebih dipilih itu 4-10 kali sebulan. Yang artinya mie goreng ini memang cukup sering dimakan per bulannya. Lalu yang kedua itu dipilih hampir setiap hari, walaupun datanya masih kurang lebih sama juga. Dan yang ketiga itu 1-3 kali sebulan untuk produk mie sedap, yang artinya mie sedap ini memang lebih jarang untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk produk keempat bisa dilihat hampir setiap hari ya. Nah itu mungkin karena beli 5 lebih hemat, artinya bisa beli lebih banyak juga, makanya itu lebih dipilih karena mereka konsumsinya juga lebih banyak juga. Lalu masuk ke simulasi yang terakhir, yaitu tentang varian harga dan juga promo. Nah, bisa dilihat dari sini itu kami mencoba memvariasikan variasi antara cup dan juga goreng dan kuah, harga dari 3.500 dan 6.500, dan juga promo beli 2 gratis 1 atau beli 5 lebih hemat atau tidak ada promo sama sekali. Nah, dari hasil simulasi ini bisa dilihat kalau varian cup dan juga goreng dari Indomie pemilihannya hampir setara justru. Walaupun dari simulasi pertama, cup ini memang benar-benar tidak disukai. Nah, ini bisa diambil kesimpulan kalau dengan di promo yang beli 5 lebih hemat yang cenderung kurang disukai juga, harga itu memang penting untuk dipertimbangkan jika ingin menetapkan promo ini, karena cup yang kurang disukai tadi justru di sini hampir setara dengan harga mie goreng Indomie yang dari data-data sebelumnya memang benar-benar disukai oleh responden. Nah, tapi untuk mie sedap sendiri, karena mereka memang merek yang kurang disukai juga, pemilihannya justru masih lebih rendah dibandingkan harga mie Indomie cup tadi. Nah, tapi dari sini juga bisa dilihat kalau produk 2 yang varian cup juga adanya promo beli 2 gratis 1 membuat responden lebih memilih adanya promo ini walaupun variannya cup dibandingkan varian kuah, tapi tidak ada promo sama sekali di harga yang sama. Nah, sama seperti data-data sebelumnya, kami juga mencoba melakukan segmenting di simulasi keempat ini, karena hasil yang tadi ditentukan juga benar-benar unik. Nah, segmenting yang diterapkan ini ketertarikan terhadap varian baru. Nah, bisa dilihat kalau dari produk 1, dari varian cup itu justru mereka sangat tertarik untuk mencoba varian baru, yang artinya dari awal memang varian cup ini kurang dipreferensikan dan mereka sebenarnya lebih tertarik untuk mencoba varian baru, tapi karena yang disediakan dari semuanya itu harganya terendah dan juga ada promo beli 5 lebih hemat, mereka lebih tetap memilih mie cup ini dibandingkan mie sedap, atau mungkin setara hasilnya dengan mie goreng tadi. Nah, untuk bagian mie sedap itu produk 2, mereka tidak tertarik dan juga sangat tertarik dengan hasil yang lumayan setara dari kedua ini. Artinya kalau mie sedap ini
kurang lebih 50-50 pemilihannya. Apakah mereka ingin mencoba varian baru dari mie sedap cup atau tidak. Nah, untuk produk ketiga juga hasilnya kurang memberi hasil yang signifikan, tapi kalau untuk produk keempat bisa lihat mereka lebih tidak tertarik untuk mencoba produk variasi baru. Artinya mie Indomie goreng ini memang disukai. Dan dari segala simulasi itu sebenarnya apa sih kesimpulan yang bisa didapatkan? Nah, berdasarkan keempat hasil simulasi tadi, kami sudah mengambil kesimpulan bahwa terhadap responden, utilitas yang diutamakan adalah merek terlebih dahulu, di mana merek Indomie itu benar-benar lebih dipreferensikan dibandingkan merek mie sedap. Lalu setelah itu diikuti dengan harga yang nilainya masih setara dengan promo, karena bisa dilihat dari simulasi 2 tadi, meskipun harganya itu termurah, kalau tidak ada promo itu justru lebih tidak dipreferensikan dibanding harga yang paling mahal tapi tetap ada promo. Dan yang terakhir baru variannya, apakah mie goreng, mie kuah, atau mie cup. Nah, dari merek ini bisa diambil kesimpulan bahwa kita untuk kalau ingin membentuk produk baru yang sukses dan juga disukai, kita harus membangun citra merek itu yang kuat, seperti Indomie yang sudah membuat image-nya bertahun-tahun dari sejak tahun 1900-an. Nah, lalu untuk harga itu, harga yang lebih mahal namun diiringi dengan promo lebih cenderung disukai dibandingkan harga yang termurah tapi tidak ada promo sama sekali. Yang artinya penetapan promo itu memang juga merupakan hal yang penting, yang harganya setara dengan harga. Dan untuk terakhir, variannya itu mereka dari responden ini mereka lebih suka varian goreng dibandingkan varian kuah atau varian cup. Namun varian ini memang benar-benar tentatif dan tergantung wilayah dan preferensi masing-masing juga, jadi tidak bisa diambil kesimpulan yang sangat pas untuk varian ini. Namun artinya kita tetap harus melakukan survei kepada orang-orang di sekitar, apakah kira-kira jenis produk seperti apa yang mereka lebih sukai untuk varian, untuk mendapatkan hasil yang baik di produk yang ingin diciptakan. Sekian hasil simulasi dari kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami tentang pengukuran preferensi atas mie instan. Semoga presentasi kami dan hasil riset kami bisa memberi ilmu bermanfaat untuk yang menonton. Sekian dari kami, terima kasih.